Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat bercerita belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantang dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Anda dekat. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu kisah Nabi yang ditelan oleh ikan, tapi dia selamat loh. Siapakah dia? Tak usah berlama-lama, so happy watching. Yaps, ini adalah kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merupakan seorang hamba yang soleh, yang bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau ini memang sudah terkenal sangat ahli dalam beribadah. Hingga kemudian Allah pun mengangkatnya menjadi seorang Nabi dan Rasul. Namun saat beliau ini sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Yunus pun kemudian menciarkan agama Allah. Namun hanya ada 2 orang saja yang masuk mengikuti ajaran beliau, yakni Rubil dan Tanu. Rubil seorang yang bijaksana, sedangkan Tanu yakni seorang yang sangat tenang dan juga sederhana. Nabi Yunus tetap berusaha menciarkan agama Allah, namun tak ada yang menggubris dan mengikuti ajarannya, sehingga Nabi Yunus pun memperingatkan kepada mereka bahwa jika dalam 30 hari mereka tidak mengikuti ajaran beliau, maka siksa Allah akan turun kepadanya. Melihat cara Nabi Yunus tersebut kepada kaumnya, Allah pun menegur Nabi Yunus agar Nabi Yunus memberikan kesempatan kepada mereka untuk menambah jumlahnya menjadi 10 hari, sehingga menjadi 40 hari. Nabi Yunus pun menyampaikan kepada kaumnya bahwa jika dalam 40 hari mereka tidak beriman, maka akan turun siksa Allah. Namun mereka hanya menganggap itu seperti angin lalu, hingga kemudian 40 hari pun berlangsung. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Setelah 40 hari berlalu, datanglah itu awan gelap di pagi hari dan juga di siang hari terdapat seperti bola api turun dari langit. Mereka sangat ketakutan dan mencari Nabi Yunus. Mereka ingin bertaubat dan menjalankan ajaran yang memang diberitakan oleh Nabi Yunus dan segera beriman. Mendengar niat mereka, Allah pun kemudian tidak jadi menurunkan azab tersebut. Setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus ini tidak tahu harus pergi kemana. Ia kemudian sampai di tepi laut. Ia menumpang rombongan kapal dari penumpang kapal tersebut. Nabi Yunus pun dipersilakan untuk menumpang di kapal tersebut. Namun di tengah laut, kapal tersebut justru dihantam ombak dan kapal tersebut menjadi oleng. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mengurangi perbekalan mereka. Namun setelah perbekalan dikurangi pun, kapal tetap saja oleng, hingga mereka memutuskan untuk mengundi siapapun nama yang keluar dari tersebut, mereka akan dibuang ke laut. Hanya itu satu-satunya cara supaya kapal tersebut tetap seimbang. Setelah diundi, ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Bahkan hal tersebut terulang sampai 3 kali, hingga Nabi Yunus pun dibuang ke tengah laut, dikeluarkan dari kapal tersebut, sehingga Nabi Yunus pun terbuang ke laut. Nah, di tengah laut inilah Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Menurut riwayat ada yang menyatakan bahwa ikan tersebut bernama ikan Nuh. Nabi Yunus pun kemudian masuk dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus sadar akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus pun kemudian bertaubat dan segera mohon ampun kepada Allah.
atas kesungguhnya dalam berdoa dan juga berkat rahmat Allah, Nabi Yunus pun kemudian diselamatkan Allah dan dikeluarkan dari perut ikan tersebut hingga sampai di tepi laut. Walaupun saat itu Nabi Yunus ini masih dalam keadaan sangat lemah sekali. Setelah Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, dan juga kekuatan Nabi Yunus, serta memulihkan kesehatannya seperti semula, Nabi Yunus pun kemudian kembali kepada kaumnya. Nabi Yunus merasa kaget bahwa kaumnya merasa sangat gembira atas kedatangannya. Bahkan 100.000 orang telah menyambutnya dan menyeru untuk bersedia beriman dan menyembah kepada Allah SWT. Sejak saat itulah banyak dari kaum Bani Israel yang beriman dan juga menyembah Allah SWT karena perjuangan dari Nabi Yunus juga, karena mereka ini menurut dan mau diajak untuk beribadah pada Allah. Allah kemudian memberikan kelapangan dan juga ketentraman selama beberapa masa. Oke guys, itu tadi sedikit dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Walaupun ditelan ikan, tapi beliau tetap selamat. So, dari kisah Nabi Yunus juga kita belajar bahwa jangan berputus asa bahkan dari rahmat Allah SWT. Terus semangat dan menjalani kehidupan ini. Selalu semangat dan ceria untuk menghadapi dunia ini. Selalu percaya bahwa rencana Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Terima kasih, mohon maaf walaupun suaranya agak serak begini, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.